Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu mau mengajak kalian semua memberikan pendapatnya ataupun argumennya tentang apa yang kalian ketahui tentang negara kesatuan atau apa itu negara kesatuan. Saya Bu, ya silakan aku. Jadi kami negara kesatuan itu merupakan negara yang biasanya berupa seperti republik, seperti negara kesatuan, republik. Oke, ada yang lain? Saya Bu, negara kesatuan adalah negara yang berdaulat yang dilaksanakan oleh suatu negara yang berdaulat yang diselenggarakan oleh satu kesatuan yang tunggal Ibu. Oke, nah, Ibu menjelaskan kembali bahwasanya negara kesatuan itu adalah suatu bentuk negara di mana kekuasaan legislatif itu dipegang atau dipusatkan oleh pemerintah pusat ataupun yang disebut dengan lembaga legislatif nasional. Nah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Strong, bahwasanya negara kesatuan itu adalah yang telah dijelaskan, artinya apa? Bahwa kekuasaan itu berada di pada pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat dapat memberikan sebagian kekuasaannya melalui hak-hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir yaitu berada pada pemerintah pusat. Oke. Selanjutnya yaitu negara kesatuan ini memiliki dua sistem. Kira-kira Anda tahu nggak apa yang menjadi dua sistem yang ada di negara kesatuan? Tahu? Tahu. Kali dari baca bukunya ya. Oke. Tinggal bukunya Bu. Nah, negara kesatuan ini memiliki dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Nah, dalam konteks negara kesatuan, sistem sentralisasi itu artinya segala sesuatu diurus oleh pemerintah pusat, namun daerah hanya menjalankan peraturan-peraturan ataupun perintah yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namun dalam konteks desentralisasi sebaliknya, yaitu daerah diberikan ke sebagian kekuasaannya untuk mengatur ataupun menjalankan kekuasaan yang ada di dalamnya ataupun yang kita sebut atau istilahkan dengan otonom atau swatantra. Nah, pada saat ini Indonesia menganut sistem desentralisasi dengan mekanisme otonomi. Oke. Materi selanjutnya yaitu karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya kita tahu kita harus memahami apa yang menjadi karakteristik dari negara kita sendiri. Gunanya apa atau mengapa penting? Karena itulah untuk mempertegas identitas kita sebagai negara Indonesia. Nah, sebagaimana yang telah di dalam Undang-Undang tahun 1945 dikatakan bahwa secara nyata bahwa kita sebagai warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia memiliki semangat di mana di dalam pembukaan ataupun pasal-pasal di dalamnya menyebutkan secara langsung negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun pasal itu anak-anakku kenakan ya yang di sudut pasal ada 5 yaitu pasal 1 ayat 1. Kira-kira ada yang tahu isi dari pasal 1 ayat 1? Saya nggak tahu negara yang Anakku? Indonesia adalah negara yang bersatu republik. Nice, oke, bagus ya. Selanjutnya yaitu ada pasal 18 ayat 1
pasal 18 ayat 18B ayat 2 dan pasal 25A dan pasal 37. Nah, selain itu karakteristik dari NKRI kita ini yaitu dilihat dari kesatuan wilayah. Nah, tentunya dapat dibuktikan dengan pasal 25A yang dikatakan di sana bahwa negara kesatuan ini adalah negara kepulauan yang berdirikan Nusantara, di mana hak-hak dan batasnya ditetapkan oleh undang-undang. Itu ada juga yang dinamakan kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, ekonomi, dan juga pertahanan dan keamanan negara. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Buka bukunya. Halaman berapa, Bu? Di halaman 100. Mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama itu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia masa revolusi kemerdekaan, di mana pada masa ini sistem pemerintahannya sistem presidensial. Artinya apa? Bahwa kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipegang oleh presiden. Nah, pada periode ini terjadi ataupun ditandai dengan gerakan-gerakan separatisme. Kira-kira Anda tahu apa itu gerakan separatisme? Tidak tahu, Bu. Baik. Nah, gerakan separatisme ini merupakan gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI ataupun ingin membuat sebuah negara baru. Nah, contohnya apa? Yaitu gerakan PKI di Madiun dan juga gerakan DITI di Jawa Barat. Selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa ataupun Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini sama halnya dengan yang telah dikatakan tadi, bahwasannya juga terjadi gerakan-gerakan yang ingin mengukuhkan negara kita ini. Selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia masa demokrasi liberal. Nah, pada masa ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, juga sama halnya masih terjadi gerakan separatisme, itu misalnya pemberontakan PRI Perkesta dan juga gerakan DITI. Baik, untuk selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Nah, pada periode ini bangsa Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pelaksanaan pemerintahannya meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, namun masih terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Baik, selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, pada masa ini selama memegang kekuasaannya, negara pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem presidensial. Nah, tetapi seiringnya berjalan waktu, namun masih terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan pada saat sekarang kita tahu itu masa reformasi, di mana pada masa ini bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Salah satu bentuk yang digunakan ataupun yang dilakukan yaitu perubahan amandemen Undang-Undang Dasar, yaitu dengan mengadegankan Undang-Undang Dasar menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Untuk itu, Ibu minta 2 orang untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu jelaskan. Silakan. Ibu tak perlu menunjuk kalian karena kalian ini sudah kelas 12. Terserah.
bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dari hal itu ada sebuah pembatasan dari setiap daerah di suatu kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dalam undang-undang. Dan ada sebuah sejarah juga yang telah Ibu sampaikan dari masa revolusi kemerdekaan hingga pada masa reformasi, dan disertai dengan gerakan-gerakan seperti gerakan separatisme, yaitu gerakan DIY ataupun gerakan separatisme lainnya yang menunjukkan bahwa adanya sebuah pergolakan dari perjalanan bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini berjalan secara dinamisnya mengalami lika-liku seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Lagi ada? Baiklah, jika tidak ada, maka di sini Ibu simpulkan bahwasannya persatuan dan kesatuan Indonesia ini pernah diuji kekokohannya dengan berbagai gerakan-gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia. Namun semua gerakan itu tidak berhasil memgoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Hal itu dibuktikan dengan sampai sekarang ini NKRI masih utuh. Oke, sampai sini. Oh iya, tugas. Tugasnya ada dua. Ya, tugasnya ada dua, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu halaman 118, ada di sana tabel ya. Ya Bu, nampak. Dan untuk tugas kelompok halaman 120. Sudah Bu. Ya, oke. Sudah mengerti? Oke Bu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini supaya bermanfaat, karena kita diawali dengan doa tadi, maka kita akhiri dengan doa. Baik, persilakan siapa saja yang mau. Mantap katanya Bu. Jangan tunjuk-tunjuk. Dari dewasa kan? Yang menunjuk itu yang buat Bu. Saya Bu. Oke. Kenapa ketawa? Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih aku. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahaminya dan juga menerapkannya. Ibu akhiri dengan selamat siang. Siang.